Shalom saudaraku, kita bersuka cita di dalam Tuhan, katakan amin. Ada mujizat di dalam sukacitanya. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah. Yesus dahsyat. Katakan Yesus hebat. Yesus luar biasa.
umatnya yang dikasihinya. Haleluya. Mari buka kedua tangan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mata kami memandang wajah-Mu, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan.
Mari angkat kedua tangan kita sembah Tuhan Yesus. Saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga, atau saudara sendirian di rumah, Tuhan tahu apa yang menjadi kondisimu saat ini. Tuhan tahu isi hatimu. Panggil nama Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Pandang wajahnya, pandang wajahnya, dan berseru, pada Yesus. Pandang wajahnya, disitulah kekuatan kita. Yesus kiri amasyano remishende namase. Oh ramaya sana ramaya sis. Oh ramaya sis. Buka kedua tangan kita sembah Tuhan. Jangan khawatir, tetap percaya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari angkat kedua tangan kita dengan percaya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupmu dan hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Sorakan haleluya. Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita berdoa, bersyafaat bagi Indonesia. Saat ini kami sepakat ya Tuhan, kami mau nyatakan damailah Indonesia. Damailah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Damai sejahtera melingkupi setiap penduduknya ya Tuhan Yesus.
Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Curahkan roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin bangsa kami. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah. Tuhan, curahkan roh takut akan Tuhan, roh hikmat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan buat Yerusalem ya Tuhan. Biar damai sejahtera sentosa ada atas Yerusalem Tuhan. Selamatkan bangsa pilihan-Mu. Berkati ya Tuhan, lindungi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saatnya kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Urapan kuasa-Mu mengalir. Berikan visi-Mu ya Tuhan, tuntunan-Mu, arahan-Mu untuk kami dapat lakukan ya Tuhan. Biar kami bersama dengan gembala pembina kami menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati gembala rayon kami, gembala kami ya Tuhan Yesus, Pak Edwin ya Tuhan, beserta dengan keluarga. Engkau memberikan Tuhan visi-Mu, hikmat-Mu, perkenanan-Mu ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Lindungi, jagai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas
artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama katakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung, dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita. Rindukan Dia. Rindukan firman yang berbicara kepada setiap hati. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I have. Jesus, I believe.
Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih, tuntunanmu nyata, pemeliharaanmu sungguh kami rasakan, bahkan perlindunganmu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami masuk di minggu pertama bulan Februari 2021, di tahun integritas, the year of integrity. Ajar kami dan terus tuntun kami masuk bulan Februari ini Tuhan, supaya sungguh kami melangkah dengan iman, dengan kebenaran yang dari Tuhan. Dan kami dengan mantap yakin kami sedang dalam rencana Tuhan yang sempurna, dan kami sedang mengalami janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Termasuk di dalamnya pemulihan, termasuk di dalamnya kesembuhan, termasuk di dalamnya mujizat dari Tuhan. Pasti kami mengalami di bulan Februari ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali kita hari ini berjumpa, sekalipun masih di dalam online, ya, ibadah raya online, dan hari ini pemberitaan firman Tuhan juga disampaikan secara online. Saya berdoa saudara tetap dalam keadaan yang baik, yang sehat, terus bersemangat, bergairah, on fire dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam bulan Februari dan tuntunan Tuhan terus semakin hari semakin dinyatakan. Di tahun integritas ini, ayat yang mendasari saudara sudah tahu, dan kita akan terus menggaungkannya, terus kita mendeklarasikannya, yaitu dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Lanjut. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji nama Tuhan. Khusus di bulan Februari ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di tahun integritas ini, kalau di Januari saudara dan saya, kita semua mendapatkan serial khotbah juga, ya, tentang the power of integrity. Dan bulan Februari saya sudah juga siapkan satu serial yang terdiri dari 2 khotbah pengajaran. Yang pertama adalah menjadi murid yang berintegritas, seri yang pertama, dan yang kedua nanti juga menjadi murid yang berintegritas pada minggu yang keempat. Nanti saudara akan dapatkan minggu yang keempat. Kita akan berjumpa kembali secara online, dan saya berdoa saudara tetap dalam gairah, dalam semangat untuk terus belajar firman Tuhan. Jadi minggu yang pertama ini saudara siapkan catatan, siapkan hati saudara. Saudara terlibat di dalam mendengar dan menerima firman Tuhan. Ya, jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi pemirsa, tetapi saudara terlibat di dalamnya. Itulah bentuk integritas kita dalam Tuhan. Ya, baik. Murid yang berintegritas. Dari kata murid Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ada ditulis dalam perjanjian lama, tentu dalam bahasa Ibrani, dan perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Disebut dalam perjanjian lama dikatakan murid ditulis dengan kata limut, Yunani dengan kata matetes, ya. Dan dalam bahasa Latin juga disebutkan discipulus, artinya sederhana, murid, atau arti yang lain dikatakan pelajar. Dalam perjanjian baru kebiasaan seperti ini terus berlangsung, dan kata itu pada umumnya mengacu pada orang-orang yang menerima pengajaran dari orang lain. Sekali lagi saya garis bawahi di sini, mengacu pada orang-orang yang menerima pengajaran, menerima. Kalau saudara saya beri sesuatu dan saudara menerimanya, maka tangan saudara akan terbuka untuk menerima sesuatu yang saya berikan kepada saudara. Jadi ada respon yang harus dilakukan sebagai seorang penerima. Nah, kalau dikatakan murid adalah mengacu pada orang yang menerima ajaran, maka saudara pun harus memberikan respon. Respon apa? Respon menerima. Sikap apa yang ditunjukkan? Sikap hati. Sikap apa lagi? Sikap pikiran kita. Sikap apa lagi? Sikap tubuh kita. Ya, menerima pengajaran. Itu baru saudara dan saya disebut sebagai seorang murid. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya adalah murid Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai murid Tuhan harus membuka hati, membuka diri kita,
membuka pikiran kita untuk menerima pengajaran. Kalau saudara menolak, saudara memblok, memagari, membatasi, saudara belum dikatakan sebagai seorang murid. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pengertian ini mendasari kita untuk kita masuk lebih jauh dari menjadi seorang murid yang berintegritas. Kata integritas hanya terbatas, sering diartikan hanya terbatas pada kata kejujuran. Tidak salah dengan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi jangan hanya dibatasi itu. Kalau menurut KBBI, kata integritas diartikan dengan kata mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Baru setelah itu dikatakan apa? Kejujuran. Baru dikatakan kejujuran. Pengertian yang ada di KBBI ini melengkapi pengertian kita bahwa kata integritas itu adalah kesatuan yang utuh, ada dampak wibawa, ada dampak rasa hormat, ada dampak penghargaan, ya, menghargai, respect. Ya, karena orang berintegritas itu biasanya seringkali saudara akan menjadi respect kan. Wah, dia sangat berintegritas orangnya. Apa yang dikatakannya sama dengan apa yang diperbuatnya. Nah, itu integritas, ya. Apa yang dikatakannya sama dengan apa yang dilakukannya. Ya, itu integritas. Sehingga di sana akan muncul yang namanya kewibawaan, memancarkan kewibawaan. Saya berdoa semakin saudara mengerti akan kata arti integritas, semakin saudara melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Puji nama Tuhan. Kita akan segera masuk dengan 3 ciri murid yang berintegritas, dan kita akan belajar pada seri yang pertama ini, kita akan belajar dari teladan integritas dalam kehidupan Yusuf. Ada banyak tokoh di Alkitab Bapak Saudara yang kasih Tuhan, tetapi hari ini kita belajar dari Yusuf. Apa yang dapat kita pelajari dari integritas yang dimiliki oleh Yusuf? Yang pertama, perhatikan baik-baik Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya garis bawah. Sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saya tidak akan cerita panjang tentang Yusuf, saya yakin sudah mengerti ceritanya, banyak yang sudah mengerti ceritanya, ya. Bahwa Yusuf pada perjalanan kehidupannya ada satu peristiwa di mana dia dijual. Dan setelah itu dia dibeli, ya, oleh perwira Mesir. Jadi Yusuf singkat cerita dibawa oleh perwira Mesir. Ya. Dan ayat 3 pasal 39 ayat 2 dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi awalnya dia dibeli sebagai seorang budak suruhan, pesuruh, tenaga kerja begitu. Tetapi karena dia selalu berhasil, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi bukan lagi tinggal di tempat sesama pesuruh, sesama budak katakanlah begitu, tetapi dia dipindahkan ke rumah tuannya. Ya. Ayat 3 mengatakan apa? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Perhatikan, Yusuf dipercaya lebih lagi. Yaitu cerita lanjutannya. Tetapi ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Ini kuncinya, ya. Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Ciri yang pertama, kalau berbicara Yusuf disertai oleh Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Yusuf itu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf itu berkenan di hati Tuhan. Yusuf melakukan kebenaran yang diajarkan Tuhan dari hari ke hari. Yusuf melakukan kebenaran yang diajarkan Tuhan dari hari ke hari. Ini menjadi ciri orang yang berintegritas. Tidak hanya satu hari, tidak hanya hari Senin, tidak hanya hari Minggu saat ibadah seperti saat ini melakukan kebenaran. Tidak, tetapi dari hari ke hari. Makanya ayat 3 dikatakan lagi Yusuf disertai oleh Tuhan. Ayat 2-nya tadi sudah dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 3-nya Yusuf disertai Tuhan. Ditegaskan lagi. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan? Karena Yusuf melakukan kebenaran dari hari ke hari. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil
Mau pekerjaan kecil, mau pekerjaan besar, mau pekerjaan banyak, mau pekerjaan sedikit, mau pekerjaan cepat atau pekerjaan lambat, memerlukan waktu, ujung-ujungnya apa? Berhasil. Puji nama Tuhan. Dan kalau saudara mengerti akan hal ini, kita belajar dari teladan integritas orang yang bernama Yusuf, maka kalau saudara melakukan kebenaran dari hari ke hari, saya pastikan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan senang atas kehidupan saudara. Apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengerti bersuka cita katakan amin. Puji nama Tuhan. Ayat yang luar biasa dikatakan dengan keadaan yang seperti ini. Perhatikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa apa? Kemenangan. Tuhan rencanakan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Tuhan merencanakan kemenangan buat gerejanya. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saudara harus mengerti skema ini. Ya, skema bagaimana tahapan supaya saudara jangan takut terhadap keadaan. Ya, kita tahu grafik tentang corona, tentang COVID semakin meningkat, tembus sudah 1 juta. Ya, tapi puji nama Tuhan, kita juga mendengar kabar vaksinnya sudah mulai terus dijalankan oleh pemerintah, terus ke tenaga-tenaga kesehatan, terus masuk ke tenaga TNI dan Polri, ya, petugas-petugas. Nanti baru masuk kepada rakyat termasuk saudara dan saya. Ya, jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama sudah bersyukur saudara bisa melihat dan mendengar perkembangan keadaan sekarang, makanya jangan takut. Tidak mendengar pun karena saudara punya Tuhan Yesus. Saya mau katakan hari ini, saudara jangan takut. Yang kedua dikatakan apa? Jangan bimbang. Jangan bimbang terhadap apa? Jangan bimbang terhadap janjinya. Jangan bimbang terhadap firman-Nya. Jangan bimbang terhadap perkataan kebenaran yang ditulis dalam Alkitab buat saudara dan saya. Jangan pernah bimbang, yakin saja. Udah, pokoknya yakin saja. Ya, keadaannya ada seperti itu, saudara jangan goyah. Jangan sebaliknya. Ini yang berbahaya buat anak Tuhan. Kadang-kala mereka melakukan sebaliknya. Mereka takut terhadap keadaan, bimbang terhadap firman Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini secara online, saya berdoa buat saudara, buat setiap keluarga saudara, supaya saudara tidak takut terhadap keadaan dan tidak bimbang terhadap janji firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara diberi kepercayaan dan keberhasilan seperti janji firman tadi. Kemenangan itu adalah kepercayaan buat saudara. Kemenangan itu adalah keberhasilan buat saudara, karena saudara sudah mendapatkan jalan keluar, sudah mengalahkan maut, katakan itu kemenangan. Saudara sudah mengalahkan karakter lama saudara, saudara menang, saudara berhasil. Saudara menang atas godaan dunia, saudara tidak goyah terhadap iming-iming suap, katakanlah begitu. Terhadap godaan, bagaimana saudara memanipulasi, korupsi dan lain sebagainya. Kalau saudara berhasil melakukan itu, saudara menang atas tantangan. Yang mengerti bersuka cita katakan amin. Puji Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dari teladan kehidupan Yusuf kita belajar tentang integritas dan menjadi murid yang berintegritas, yaitu apa? Melakukan kebenaran dari hari ke hari. Tidak hanya 1 hari, hari ke hari. Sampai kapan? Sampai terus, hari ke hari. Terus selama harinya ada, kita akan melakukan yang namanya apa? Kebenaran. Takut akan Tuhan, saudara disertai Tuhan, diberi kemenangan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, melakukan kebenaran sekalipun tidak ada yang melihat. Nah ini mungkin saudara sering mendengar bagaimana seorang yang berintegritas, murid yang berintegritas itu melakukan kebenaran sekalipun tidak ada yang melihatnya. Ya, dimanapun saudara berada, mau di motor sendirian, di mobil sendirian, naik ojek online, naik apapun itu, ya, kendaraan umum misalkan, naik kereta misalkan, apapun, taksi, dimanapun tidak ada yang melihat, tapi saudara tetap melakukan kebenaran, maka saudara dapat dikatakan masuk kategori murid yang berintegritas. Karena disitulah ujian utamanya, saat tidak ada yang melihat ini ujian utamanya. Apa yang dilakukan Yusuf? Apa yang dialami Yusuf? Ayat Kejadian 39 ayat 9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ini godaan tentang istri Potifar. Saudara tahu cerita ini, ya. Bagaimana
Apakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan ayat 10-nya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Perhatikan, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan baik-baik, ini godaannya tidak main-main. Ya, godaannya tidak main-main. Bahkan dikatakan hari ke hari, jadi terus menerus, ya terus menerus. Ibarat yang kalau peribahasa manusia saja, karang dikasih tetesan air aja bisa bolong, saudara. Tapi saudara, ini tidak berbicara tentang karang yang seperti itu. Ini berbicara iman kalau kita bergantung kepada Tuhan terus menerus, dan kita tidak akan tembus, tidak akan bobol oleh godaan dosa, ya, oleh godaan perbuatan yang berujung kepada dosa, ya. Jadi tetap melakukan kebenaran sekalipun tidak ada yang melihat. Itu bedanya prinsip dunia dan prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan. Kalau saudara tetap berada dalam firman Tuhan, saudara tetap intim dengan Tuhan, tetap melakukan kebenaran sekalipun tidak ada yang melihat, maka godaan apapun sekalipun dilakukan hari ke hari tidak akan tembus. Kenapa? Karena saudara juga berjalan dalam kebenaran hari ke hari, dari hari ke hari terus. Yusuf membuktikan integritasnya, Yusuf membuktikan kejujurannya, maka Tuhan menghargai. Tuhan itu adalah Allah yang menghargai kejujuran. Puji nama Tuhan, ya. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi kebenaran dan keadilan menjadi nilai yang punya bobot tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai kejujuran saudara. Tuhan menghargai integritas saudara. Orang integritas berdoa untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini, langsung dijawab Tuhan. Kenapa? Orangnya berintegritas, doanya benar, gak usah khawatir. Kebutuhan saudara dan saya, kebutuhan kita semua, kebutuhan anak saudara, gak pakai lama, langsung dikirim. Pakai pengiriman yang paling cepat di surga dan di bumi. Wah, kurang lebih begitu ya, langsung dijawab. Kenapa? Karena saudara orang yang berintegritas. Karena doanya pun betul sesuai dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya. Maka dikatakan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Apakah kita tidak memberikan korban? Bukan itu jawabannya. Kalau saudara melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan, pasti saudara akan memberikan korban kepada Tuhan. Itu maksudnya, ya. Tapi bukan korban duluan, ya, tetapi kebenaran keadilan dulu yang harus saudara lakukan. Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kalau saudara menjadi murid yang berintegritas, perhatikan, dengan diam-diam saudara, Tuhan memberitahukan hikmat kepada saudara. Hikmat untuk apa? Untuk keluar dari masalah. Hikmat untuk apa? Untuk keluar dari tekanan. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk mengalami pemulihan. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk naik level, dari level apapun yang saudara ingin. Level kedewasaan rohani, level ekonomi saudara, level karakter saudara, sebutkan. Dia dengan diam-diam memberitahukan kepada saudara hikmat. Hikmat bukan dari dunia, hikmat dari surga. Jangan heran anak-anak Tuhan bisa punya hikmat yang lebih daripada orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara harus percaya dan saudara harus mengalami. Saya berdoa kita semua mengalami akan hal itu. Anak-anak saudara mengalaminya. Jadi integritas berbicara ya, berbicara kejujuran, dan berbicara kejujuran dihargai oleh Tuhan. Saudara dan saya diberi hikmat dan setelah itu diberi keberhasilan. Jadi jangan bicara keberhasilannya terlebih dahulu. Ya, bicaranya integritasnya dulu di hadapan Tuhan. Jadi murid yang mau diajar, jadi murid yang berintegritas. Secara diam-diam saudara diberitahukan hikmat, ya. Setelah itu saudara diberi keberhasilan. Keberhasilan ada di tangan saudara. Dalam bahasa Inggris saya kutip dari C.S. Lewis, ya, dikatakan demikian, integrity is doing the right thing even when no one is watching, sekalipun tidak ada yang melihat. Ya. Kita tetap melakukan kebenaran, itulah namanya integritas. Sebagai anak Tuhan, apalagi seperti ini kondisinya online seperti ini, ya. Saudara dan saya dituntut punya integritas, tidak hanya menonton, tidak hanya sebagai pemirsa,
tapi saudara terlibat di dalam ibadah. Ya, kalau tadi saudara memuji menyembah Tuhan, saudara angkat tangan, saudara berbahasa roh, saudara menyembah dengan sungguh-sungguh, saudara mau menangis di hadapan Tuhan, silakan. Gak usah pedulikan kanan kiri. Ya memang keadaannya memang harus online, jadi saudara jangan terdistract atau teralihkan dengan hal yang lain, saudara fokus. Itu integritas saudara sedang diuji hari-hari ini. Saya berdoa kita semua tidak mengganti channel dengan sesuka hati kita pada saat kita beribadah. Saudara tetap fokus dalam ibadah saudara sampai selesai, setelah itu lakukan aktivitas yang lain. Ibadah sekarang secara online juga sangat singkat, mungkin kurang lebih hanya 1 jam. Sudah termasuk pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah saudara terus fokus melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihatnya. Itu artinya saudara menjadi murid yang berintegritas. Yang terakhir, yang ketiga, dapat dipercaya dalam hal kekayaan atau keuangan. Ini Yusuf. Dia dapat dipercaya dalam hal kekayaan dan keuangan. Saya percaya saya nggak perlu tanya, saudara pasti kalau saya tanya pun saudara pasti angkat tangan. Siapa yang mau dipercaya hal kekayaan keuangan pasti cepat saudara angkat tangan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sudahkah kita mengalaminya secara gradual? Gradual itu adalah secara bertahap saudara naik kepercayaannya. Apa yang dialami oleh Yusuf, Kejadian 39 ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, perhatikan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Karena Yusuf ada di sana, rumah orang Mesir itu diberkati. Bukan hanya saudara dan saya yang diberkati Tuhan, tapi orang-orang di sekitar saudara, keluarga saudara, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan pun menerima berkat melalui saudara. Yang mengerti katakan amin, puji nama Tuhan. Menerima berkat dari hasil karya saudara, menerima berkat dari perkataan saudara, menerima berkat dari uang saudara juga, dari harta saudara juga, dari kekayaan saudara juga, yang dipercaya oleh Tuhan kepada saudara. Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikap dan elok parasnya. Perhatikan, semakin dia diberkati Tuhan, semakin jadi berkat buat orang lain, semakin ditambah kepercayaannya lagi, terus ditambah, dipromosi lagi, terus otoritasnya diberikan lagi, terus. Kalau sudah begitu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jangan bicara kekayaan, jangan bicara keuangan, sudah pasti berlimpah-limpah. Sudah pasti berlimpah-limpah. Tidak bakal kekurangan, itu yang dialami Yusuf. Kuasa tidak berkekurangan, harta tidak berkekurangan. Betul. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Saudara ingat, kita harus ingat bahwa dasar yang utama adalah dapat dipercaya. Kalau Saudara tidak punya integritas, belum punya integritas, sulit untuk bisa masuk ke level yang ketiga ini. Saya berdoa kita semua saudara dan saya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, semua orang Kristen masuk pada level ini dapat dipercaya dalam hal kekayaan atau keuangan. Ya. Bahaya dari kekayaan adalah ketidakjujuran. Artinya tidak punya integritas. Yusuf bisa saja kalau mau curang, mau mengambil bagian lebih daripada yang dipercaya sama katakanlah orang Mesir, bisa-bisa saja, ya. Tetapi ingat Lukas 16 ayat 10-11, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi percaya kepada Tuhan dan setia perkara-perkara kecil. Dari situ kita akan diuji integritas kita. Terus perkara kecil. Contoh, memberikan persembahan terbaik, benar atau tidak ini persembahannya terbaik. Ya. Pas buka dompet misalkan ada 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 misalkan masih pakai uang kertas tidak transfer, kita harus memasukkan kantong persembahan misalkan seperti itu. Manakah yang terbaik di antara lembar-lembar tadi? Apakah terpikir dalam pikiran saudara, sudahlah ini 2.000 sajalah. Udah 2.000 kemudian dikecek, sudah yang paling kecil jumlahnya, dilipat-lipat paling kecil juga dimasukkan di situ. Ya. Padahal kalau saudara parkir motor saja mungkin bisa saudara kasih lebih, parkir mobil bisa kasih lebih. Saudara coba renungkan sejenak.
dari perkara-perkara kecil ini. Betul atau tidak bahwa kita sudah setia dalam perkara-perkara kecil. Sehingga kita secara gradual, secara bertahap saudara akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Persepuluhan juga begitu. Apakah betul kita sudah setia dalam hal ini? Apakah betul nilainya betul 10%? Sederhana 10%. Apakah tidak 5%? Apakah tidak 9% atau yang lain lebih kecil? Apakah betul sudah 10%? Contoh sederhana. Apalagi sekarang ini, bulan ini, sesuai dengan arahan Gembala Pembina kita bahwa bulan Februari ada bulan di mana kita memberikan persembahan sulung seperti tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya. Dan sudah diajarkan bagaimana caranya. Yang belum mampu, belum bisa diajar bagaimana. Mungkin lebih besar daripada persepuluhan, mungkin 2 kali atau 3 kali dari persepuluhan. Silakan, tapi jangan itu dijadikan alasan untuk saudara tidak memberikan pada tahun berikutnya lagi. Tahun ini sudah tahun berikutnya daripada tahun lalu, ya. Kita diajar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kepada saudara mau ambil bagian yang mana? Yang penting saudara setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka saudara dipercaya dan pasti saudara akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Lukas 16 ayat 10-11, Amsal 21 ayat 6 dikatakan demikian, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Amsal 20 ayat 7, ini menarik. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ayat ini saya kutip di bulan yang lalu, ya. Tetapi ayat ini menjadi rema buat kita semua, termasuk buat saya pribadi. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Kalau saudara rindu keturunan saudara berbahagia, kita sebagai orang tua harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan, termasuk melakukan dan setia kepada perkara-perkara yang kecil tadi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan anak-anak yang beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidupnya lurus. Hidupnya lurus, anak-anaknya beruntung. Puji nama Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya, keluarga kita semuanya beruntung. Kenapa? Karena punya ayah, punya orang tua yang hidupnya lurus, punya integritas, hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. 3 ciri murid yang berintegritas Bapak Saudara yang kasih Tuhan, yaitu melakukan kebenaran dari hari ke hari. Yang kedua, melakukan kebenaran sekalipun tidak ada yang melihatnya. Dan yang ketiga, dapat dipercaya dalam hal kekayaan atau keuangan. Saya berdoa ciri murid yang berintegritas ini ada atas saudara, ada atas anak-anak saudara, sehingga anak-anak saudara, termasuk saudara, keluarga saudara, gereja dipercaya perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Dampaknya pun semakin lama semakin besar, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu dan kami semakin mengerti di tahun integritas ini bagaimana kami menjadi murid yang berintegritas. Ajar kami melakukan kebenaran dari hari ke hari seperti Yusuf ya Tuhan. Ajar kami melakukan kebenaran sekalipun tidak ada yang melihatnya, seperti juga yang dilakukan Yusuf, sekalipun digoda setiap hari digoda, tapi dia tetap melakukan kebenaran. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat dipercaya dalam hal kekayaan dan keuangan. Berangkat dari perkara-perkara yang kecil, berangkat dari kesetiaan perkara-perkara yang kecil, maka sesuai firman Tuhan, kami akan dijadikan setia saat kami menerima perkara-perkara yang besar. Terpuji nama Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, puji, kemuliaan-Nya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini masuk dalam hati kami dan kami siap melakukannya. Hormat, puji, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati setiap kita dan kita berdoa supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Bapa, kami bersyukur kami masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Basuh kami dengan darah Yesus Kristus, supaya sungguh kami layak saat kami masuk perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dan kami menerima
berkat dari perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah, siapkan roti, siapkan anggur. Kalau tidak ada, siapkan roti biasa boleh, siapkan minuman yang lain juga boleh. Iman kita makan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti setinggi-tingginya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat tinggi cawan anggur setinggi-tingginya. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ambil sikap menyembah Tuhan, ambil sikap mengucap syukur kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan, naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh masuk, diizinkan untuk masuk dalam perjamuan kudus di bulan Februari ini, tahun 2021, tahun integritas. Terpuji nama Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan, jangan ada yang diam. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucapkan dari hatimu, terdengar oleh telingamu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih kami sudah boleh masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami dan kami percaya kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus ini juga mengalir atas setiap kami, setiap umat-Mu yang masuk dalam ibadah ini, dalam pemberitaan firman Tuhan, bahkan dalam perjamuan kudus ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau dibuat sehat, sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami siapkan untuk kami masuk di dalam memberikan persembahan. Haleluya. Yang bersukacita katakan amin. Puji nama Tuhan. Ini waktunya di minggu pertama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara mengembalikan persembahan persepuluhan. Kalau saudara sekaligus akan memberikan yang namanya persembahan sulung, seperti yang gembala pembina kita sampaikan, kita bawa persembahan itu, saudara bisa melihat ada nomor rekening di sana, ada hotline di sana juga, ada nomor telepon yang saudara bisa hubungi kalau saudara ingin dijemput dengan menggunakan tunai, karena kita melakukan itu dan itu sudah berbulan-bulan ini kita melakukan itu. Jadi saudara nggak perlu khawatir. Tapi kalau sudah mau transfer, saudara lihat ada nomor rekening di sana, lakukan transfer. Tetapi untuk tanda supaya kita sungguh-sungguh memberikannya, angkat amplop, angkat persembahan kita berdoa. Bapa, kami bawa persembahan kami, persembahan sulung kami di tahun 2021, persembahan sulung di mana kami percaya sesuai tuntunan Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami yang melakukannya, Tuhan memberikan jalan keluar dan terobosan dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami dipulihkan, diubahkan, bahkan diangkat lagi, naik level kepada level yang lebih tinggi lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukannya dengan ucapan syukur, kami mau melakukannya dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan kami percaya setiap lumbung-lumbung yang ada Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dipenuhi dengan berkat Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur,
Mari angkat kedua tanganmu, buka hati dan hidupmu, siap terima berkat Tuhan. Dengan iman, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dan siap jadi murid yang berintegritas. Sama-sama katakan amin.